yang membuat kami semua kecewa dan sudah menjadi kewajiban untuk kami untuk mengingatkan beliau agar kembali ke tracknya, bahwa Pak Anies ini harus kembali ke tracknya untuk memegang teguh janji kampanyenya. Dulu apa yang disebut? Menagih janji naturalisasi Anies yang tak kunjung terrealisasi hingga menjelang akhir masa jabatan. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota? Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting, karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Jernih membaca dari riwayat. Kalau salah membaca riwayat, maka bisa disebut Pak Anies melanggar janji. Nah, baik saja. Karena semua program tidak yang berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapan yang begitu matang. Kenapa Anda bisa melihat ada janji yang dilanggar? Ya, karena mungkin bahasa yang ada di janji kampanye itu kan bahasa yang memang yang bisa dicerna oleh warga. Beda dengan bahasa politisi, kan pasti beda deh, ya kan? Dikembang-kembangkan gitu. Nah, Kenapa tidak matang? Contoh kemarin yang namanya lelang saja gagal. Ini menandakan bahwa kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap penyelenggaraan Formula E tidak clear. Karena ini resikonya memang sangat berat, resikonya besar, gitu loh, itu Mbak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggagas program naturalisasi sungai untuk menangani banjir Jakarta. Anies yakin pelebaran sungai dengan tetap mempertahankan bentuk alaminya tanpa melakukan pembetonan akan lebih efektif mengurangi banjir. Sebelumnya pelebaran sungai dengan pembetonan dilakukan di bawah program bernama normalisasi, meski esensi kedua program tersebut sama, yakni sama-sama melakukan pelebaran sungai. Anies bersikukuh untuk menggunakan istilah naturalisasi ketimbang normalisasi yang terlanjur lekat dengan sosok mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selama 4 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak kunjung memaksimalkan naturalisasi Sungai Ciliwung. Berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies baru merampungkan naturalisasi kanal banjir barat segmen Sanggri Lakar Jakarta Pusat dengan lebar 8 meter. Hasil dari program untuk menambah kapasitas sungai tersebut terekam dalam unggahan akun Twitter resmi Pemprov DKI Jakarta DKI Jakarta pada 7 Januari 2021 lalu. Dalam unggahan itu terlihat gambar bantaran sungai yang sudah diperapikan di beton dan dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan bersepeda yang dilapisi ubin berwarna abu-abu dan hitam. Meski telah dipercantik sedemikian rupa, pelebaran sungai dengan berbetonisasi di kanal banjir barat tidak sejalan dengan konsep naturalisasi yang dimaksud Anies sebelumnya. Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan. Pentingnya naturalisasi dan normalisasi. Sementara itu, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono juga menilai penggabungan konsep normalisasi dan naturalisasi dapat menjadi salah satu opsi untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Banyak kota di Eropa, Australia, dan Amerika Serikat yang memadukan pendekatan normalisasi dan naturalisasi dengan serasi dalam penataan sungainya, kata Nirwono kepada Kompas.com Jumat. Dalam upaya pengendalian banjir, pemerintah pusat sebenarnya telah bekerja sama dengan Pemprov DKI sejak era Gubernur Fauzi Bowo, yaitu melalui program normalisasi sungai, namun program itu terhenti sejak 2017. Padahal seharusnya program yang menyasar 4 sungai yakni Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter itu ditargetkan selesai pada 2022. Namun kini, penataan sungai terpaksa terhenti sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, ujarnya. Sebagai gantinya, Anies menggagas program naturalisasi sebagai bentuk penataan di sepanjang daerah bantaran sungai serta berjanji untuk tidak menggusur permukiman warga. Gagasan ini berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan dengan cara menggeruk badan sungai, memperdalam serta memperlebar sehingga konsekuensinya permukiman warga di bantaran sungai harus digusur. Dalam pandangannya, Nirwono menilai naturalisasi memiliki konsep mengembalikan bentuk sungai ke kondisi alaminya. Dalam hal ini, sungai dibuat meliuk-liuk sehingga di bantaran sungainya ditumbuhi dengan tanaman lebat untuk mencegah erosi dasar serta meredam banjir.
Saat hujan, tanaman di sepanjang sungai akan menghambat kecepatan aliran, muka air naik dan menggenangi bantaran dan tanaman di jalur hijau yang secara alami memang dibutuhkan untuk ekosistem pendukung, kata dia.